Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Oleh Safik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi industri organisasi, yaitu tentang kepemimpinan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama menurut Stoner. Menurutnya, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau memengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Wahjo Sumijo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Yang ketiga, menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan katanya dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam memengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Yang keempat, menurut Hamil and Cons, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau share goal. Yang ketiga, saya akan menjelaskan teori kepemimpinan. Yang pertama, teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Yang kedua, teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job concern dan yang kedua adalah employee concern. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey and Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang atau tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tujuan kepemimpinan. Yang pertama, tentunya kepemimpinan ingin bawahannya mencapai tujuan yang baik. Mencapai tujuan di sini maksudnya adalah kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya satu pun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok atau seorang yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Yang keempat, fungsi kepemimpinan. Fungsi yang pertama adalah fungsi instruktif. Yang kedua adalah fungsi konsultatif. Yang ketiga adalah fungsi partisipasi. Yang keempat adalah fungsi delegasi. Yang kelima, fungsi pengendalian. Kesimpulan dari teori kepemimpinan ini adalah teori kepemimpinan membicarakan mengenai bagaimana seseorang menjadi pemimpin atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin, dan teori tentang kepemimpinan itu diantaranya adalah
teori kelebihan, teori sifat, teori keturunan, teori karismatis, teori bakat, dan teori sosial. Tipe kepemimpinan adalah gaya atau corak kepemimpinan yang dibawakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya atau bawahannya. Gaya seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor pendidikan, pengalaman usia, karakter tabiat atau sifat yang ada pada diri pemimpin tersebut. Orang yang ambisius untuk menguasai setiap situasi apabila menjadi pemimpin cenderung akan bersifat otoriter. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.